Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan. Ini yang ngomong jawaranya ya, Umar, bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung. Kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita gak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh. Tapi Allah kuatkan hati kita, sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah, oh kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka, Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya, dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya rumah teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok. Bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, gak bisa naik mobil ke atas, ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan, pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa, akhirnya ditandu sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka. Ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang. Semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu. Coba kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending, dosa lah ya. Tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP keluarga pasien kanker kurang mampu. Yang di HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi, ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia. Hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop. Kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya. Bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih, ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang. Dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop, kalau enggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar, kalau kita berprasangka baik ke Allah, akhirnya mereka pas dikasih HP yang baru bingung, Pak nih gimana cara memakainya nih. Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya.
Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie. Mudah-mudahan sih nggak sibuk selfie ya. Nah, alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh, berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik, saya ambil HP, jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah, HP saya hilang. Langsung doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba. Langsung cash langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyarinya yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar. Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya gak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia gak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak, maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya, gak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena gak ada surveinya, datang ditolak. Oh mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30. Karena gara ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu, bisa banget. Kerjaan, ada satu kerjaan yang kita gak berhasil, satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil, modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang gak jujur, kita ketipu, gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah. Apa maunya lagi Allah nih? Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah gak rela ya. Saya mau hijrah. Yaudah deh saya balik lagi. Malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah gak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit. Dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri gak punya modal sama sekali, gak bawa duit 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya? Baik sangka kepada Allahnya. Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda gak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia Allah, berarti yang ngasih makan kita di Mesir Allah juga. Ya udah, berarti nggak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama, kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah, berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang dengan lewat dialah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak. Ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Enggak kelaparan sama sekali. Ikhtiar.
Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan, kalau Allah mengatakan tidak ya tetap aja nggak bisa. Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman, karena saya nggak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gue yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh dia masak, terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir. Plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Malaysia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000. 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya. Jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jualan bakso tuh. Ini nggak kayak bakso di tempat saya. Jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2 kasih aja. Terus temennya, Mas, iya, mau apa? Mau beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua ngeliat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede. Bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat $1.000 lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir. Dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain. Terus ibu nanya, saya nanya ke ibu, Mak, kan di Aceh, Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih, Mak pengen beli kulkas. Karena seumur-umur saya, kita belum pernah punya kulkas sendiri, rumah juga ngontrak. Kalau Ramadan itu ngambil es dari rumah tetangga. Nah ini mau Ramadan nih, pengen punya kulkas sendiri. Oh boleh Mak, berapa aja lah. Yang 5 juta juga gak apa-apa kata Mak. Kemahalan. Akhirnya saya kirim 1,5 juta beli kulkas yang 1 pintu, yang kecil. Bahagia. Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik baju lebaran belum dibeli, kirim baju lebaran. Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan bulan ini belum bayar, kirim. Ternyata benar kalau kita berbaik sangka ke Allah sekali, Allah akan ngebalesnya minimal 10 kali. Sampai menikah di sana, punya anak di sana, pulang ke Indonesia. Saya sering gambling dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah gak janjikan ya. Saya berbaik sangka ke Allah, berdiri aja di rel kereta, pasti gak akan ditabrak lah. Allah gak pernah bilang siapa yang berdiri di rel kereta akan aku tolong dan tidak akan ditabrak. Gak ada janji Allah kayak gitu. Ada gitu ayatnya. Coba gambling ke yang ada ayatnya. Siapa yang bertakwa pasti akan aku kasih jalan keluar. Siapa yang bersabar pasti aku berikan pertolongan. Siapa yang sholat pasti aku akan membantu dia. Yang Allah udah janjiin, maka gamblinglah dengan hal itu. Ambillah resiko dengan janji-janji itu. Tapi kalau Allah gak ngejanjiin apa-apa, jangan ambil resiko. Karena Allah juga gak punya perjanjian. Siapa yang loncat dari tower pasti akan selamat. Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Siapa yang minum racun gak apa-apa, karena dia minum racunnya ikhlas. Gak ada minum racun ikhlas. Ini teman-teman, berbaik sangka kepada Allah, maka kita gak bakalan kecewa. Ada masalah apa aja, balikin lagi ke Allah. Oh ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan. Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah. Begitu sekali kita berburuk sangka ke Allah, sekali itu kita telah memberikan kesempatan buat diri kita untuk celaka atau mendapatkan kerugian. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya cerita yang paling populer yang kita baca di Al-Quran itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Apakah perjalanan hijrah Nabi mudah? Enggak. Jadi kalau kita ngerasa perjalanan hijrah kita itu enggak mudah, berarti kita juga ngerasain apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Bukan kita doang yang susah dalam hijrah, Nabi juga susah, padahal Nabi lebih dekat ke Allah daripada kita. Yang mudah itu siapa? Umar. Itu hijrah yang paling mudah. Sebelum hijrah, posting dulu. Besok mau hijrah, hari ini posting. Captionnya apa?
wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa saya besok bakalan hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Langsung share location, bukit yang mana. Umar tuh yang posting dulu, nggak ada yang berani nge-like coba. Sepi aja tuh postingan Umar yang paling sepi itu. Nggak ada yang berani nge-like, nggak ada yang berani komen, diem aja anteng. Besoknya Umar hijrah, ada nggak yang berani nungguin Umar di luar kota? Nggak ada. Yang berani mencegat Umar? Nggak ada. Karena mencegat Umar sama aja dengan bunuh diri. Ada dua orang yang nggak berani dicegat di Quraisy tuh, Umar sama Hamzah. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar orang yang dianggap lemah, walaupun sebetulnya Nabi kuat, cuman nggak pernah bertarung, nggak pernah mukul orang sehingga nggak ditakuti. Kalau adu kekuatan pasti Nabi itu paling kuat, cuma kan nggak pernah mukulin orang, sehingga dianggap ini mah orang nggak menakutkan. Kalau Umar kan sering mukul orang, bukan sering, hobi itu. Sebelum hijrah, hobi mukul orang. Sama kayak Nabi Musa, hobi noel orang, noel aja mati. Lu apaan sih? Mati. Kan orang Kipti kan ditoel sama Nabi Musa, belum diapa-apain, baru ditakol dikit lah, udah mati. Ini Umar. Paling gampang hijrah itu Umar. Sedangkan Nabi sendiri yang lebih soleh daripada Umar, susah hijrahnya. Harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam, harus ngambil arah yang berlawanan dari kota Madinah. Kota Madinah ke sebelah sini, Nabi malah perginya ke sebelah sini. Bukan mendekat, malah menjauh dari Madinah. Terus masuk ke dalam sebuah lubang, bukan goa, lubang. Lubang kecil namanya di atas Jabal Sur, sehingga disebut dengan Gua Sur. Sembunyi berdua sama Abu Bakar di situ nyumput. Ketahuan juga tuh takdir Allah. Kenapa Allah nggak buat orang-orang menjauh biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu enak di dalam tempat itu, nggak ada yang ganggu. Sengaja Allah bikin skenarionya kayak gitu. Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Buat orang yang beriman itu nggak ngaruh. Mau kayak gimana juga sulitnya nggak ngaruh. Yang penting Allah ridho, itu aja yang penting. Yang penting Allah bersama kita. Cuma itu yang penting. Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua, itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh. Setengah lutut mereka, setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi kayak gini nih. Tepat di depan Nabi. Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti mereka akan menemukan kita. Gimana nih, gimana nih?" Abu Bakar yang khawatir. Abu Bakar yang takut, bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. "Ya Rasulullah, gimana nih, gimana nih?" Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar." Lembut Nabi ngomongnya. "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma." Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kita berdua doang? Bukankah Allah yang ketiga? Jadi kalau kita merasa sendiri, kenapa kita berpikir kita sendiri? Bukankah Allah yang kedua? Kalau kita merasa sedikit, kenapa kita berpikir sedikit? Bukankah Allah itu punya banyak pasukan yang diturunkan dalam perang Badar, perang Ahzab dan yang lainnya? Ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Kenapa kamu mikir cuma berdua padahal Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Apakah musuh kemudian menemukan mereka? Tidak. Gimana cara Allah memalingkan mereka? Allah palingkan hati dan pikiran musuh. Gak kepikiran ngelihat ke bawah, gak pengen juga ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nih. Kalau ada berita bahwa di situ ada laba-laba, ada merpati bikin sarang, itu masih kontroversi di antara ulama. Ada ulama mengatakan itu benar, ada ulama mengatakan itu dhaif. Allahu alam. Tapi yang pasti Allah memalingkan mata, pikiran dan hati musuh dari melihat ke arah Rasul dan Abu Bakar. Itulah pertolongan Allah. Bukan ketemu terus tarung, musuh kalah. Gak usah serepot itu. Allah gak mau juga ngerepotin hambanya. Allah cuma pengen nunjukin kebesarannya aja. Dibuat musuh datang sampai sedekat mungkin, ukurannya cuma beberapa sentimeter, tapi dalam kedekatan yang luar biasa itu Allah tunjukin mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dipalingkan aja wajahnya, melihat ke semua sisi dilihat, tapi ke bawah enggak. Kan gak masuk akal kan? Kenapa bisa kayak gitu? Inilah kebesaran Allah. Padahal harusnya ngelihat ke semua sisi, termasuk lihat ke bawah, ada orang gak di dalam lubang-lubang itu. Gak kepikiran sama sekali.
Apakah satu orang musuh? Ada puluhan musuh. Dan puluhan musuh itu tidak satu orang pun yang berpikir untuk ngelihat ke dalam lubang itu. Satu orang pun gak berpikir. Begitulah cara Allah menolong kita. Allah bisa buat semua hati sayang kepada kita, sehingga Allah angkat derajat kita. Allah mengangkat derajat seseorang, merendahkan yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi simpatik sama kita, respect sama kita. Mudah banget buat Allah. Dan kita melihat itu dalam banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang tiba-tiba muncul, ada orang yang tiba-tiba tenggelam, dan itu cara Allah. Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal, tiba-tiba orang dihindarkan dari semua orang, tinggal sendiri. Itu sangat mudah buat Allah. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan. Sehingga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita persangkakan. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu satu. Hari ini dua aja nih. Gimana maksud jaga Allah sehingga Allah jaga kita? Satu, berbaik sangka. Kedua, arti jaga Allah, Allah jaga kita ada di Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah ketika kita senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Itu ayatnya. Walaupun terjemahannya nggak sejelas itu. Terjemahannya ingat aku ingat kamu. Tapi tafsirnya maksudnya ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adzkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh. Sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Apa contohnya? Contohnya, ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi nih, hadis, tapi hadisnya dalam bentuk cerita. Ada seorang laki-laki lagi musafir di zaman sebelum zaman Nabi, mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman Nabi sebelumnya, tidak disebutkan. Yang jelas umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang laki-laki lagi jalan, di tengah jalan dia ngelihat ada segumpal awan yang bentuknya aneh. Awan ini awan yang sangat gelap, warnanya abu pekat, benar-benar mau hujan deras. Tapi ukurannya nggak besar, ukurannya seukuran satu petak sawah doang gitu. Dia perhatiin nih awan kok aneh, yang lain cerah, tiba-tiba ada satu awan kayak gitu. Nggak lama dia memperhatikan, terdengar suara dari langit berbicara kepada awan, dan dia dengar suara itu. Apa kata-kata dari langit? Ya ghamam, Iski mazra'ata fulan bin fulan. Wahai awan, turunkanlah hujanmu ke sawah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini disebutkan namanya. Wahai awan, turunkanlah airmu ke sawahnya fulan bin fulan. Setelah suara ini berbunyi, awan itu pun berarak, dibawa oleh angin. Berarak, laki-laki ini memperhatikan dan ngikutin. Kan tadi dia penasaran kan, dia kepoin mau kemana nih awan, ikutin tuh awan. Terus setelah sekian lama dia ikutin, awan itu pun berhenti di atas sebuah petak sawah, di antara banyak petak sawah. Jadi ada persawahan, awan itu berhenti di salah satu petak sawah. Tiba-tiba turun hujan lokal, cuman di petak sawah itu aja, yang lain tetap kering, yang itu basah. Ini di tengah musim kemarau, ada awan yang turun hujannya cuma di satu petak sawah. Diperhatiin, aneh juga nih hujan lokalnya. Sampai akhirnya awannya hilang, hujannya reda. Setelah itu muncul seorang laki-laki dari petani yang datang ke sawah itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian laki-laki musafir ini pun mendekat. Dia tanya, Pak, ini sawah punya siapa? Kata laki-laki itu, punya saya, alhamdulillah Allah kasih air. Terus laki-laki ini bertanya, Bapak namanya siapa? Dia sebutkan namanya
seperti nama yang didengar tadi di langit. Berilah air ke dalam sawah Fulan bin Fulan. Nama saya Fulan bin Fulan. Masya Allah, ternyata orang inilah yang dimention dari langit tadi tuh kepada awan. Terus musafir ini bertanya, Pak, dia cerita kejadiannya. Tadi saya ngelihat awan, mendengar suara dari langit, lalu awan itu menurunkan hujan hanya di petak sawah Bapak. Apa yang Bapak lakukan sehingga Allah mengistimewakan Bapak? Kenapa Allah memberikan air hanya ke sawah Bapak sementara yang lain tetap gersang? Apa yang Bapak lakukan? Kata laki-laki ini, kalau saya habis panen, dapat nikmat nih, panen raya. Kalau saya lagi panen, saya selalu membagi harta saya menjadi 3 bagian. 1 bagian saya berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur. Ingat Allah berarti. 1 bagian lagi saya berikan kepada keluarga saya sebagai kewajiban, nafkah. Dan 1 bagian lagi saya jadikan sebagai modal untuk membeli benih-benih berikutnya. Diputar lagi tuh uang. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Dialah orang yang ketika senang ingat Allah, gak lupa sama Allah. Sehingga ketika dia susah, musim kemarau, musim kering, gak ada hujan, Allah ingat dia. Begitulah Nabi berkisah tentang laki-laki ini. Tentang bab syukur di dalam banyak cerita-cerita ulama. Berarti maksud dari menjaga Allah, Allah jaga kita adalah bersyukur kepada Allah. Ingat Allah ketika kita senang, ketika kita sehat. Nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah, ketika kita sakit. Minimal ingatnya dalam bentuk Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa. Sehingga kalau kita dapat nikmat, jangan bangga diri dulu, jangan besar kepala dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu berlaku dalam semua masalah kehidupan kita. Satu cerita lagi, gimana Allah ingat hambanya yang ketika normal ingat Allah. Cerita yang populer tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Gimana mereka bisa selamat? Lagi jalan touring, tiba-tiba badai, masuk ke dalam gua berlindung. Karena badai akhirnya terkurunglah di dalam gua. Lagi touring tuh. Bahkan mungkin motornya ketinggalan di luar. Karena tadi pas buru-buru ya masuk ke dalam gua, motornya ditaruh di luar, terus mereka longsor. Gimana 3 orang ini bisa selamat dari kurungan gua? Dengan berdoa, ya Allah, dulu saya kayak gini. 1, berbakti kepada ibu. 2, tidak menzalimi pekerja. Yang 3, meninggalkan zina gara-gara takut kepada Allah. Artinya dulu pernah berbuat baik ketika dalam keadaan normal, beramal solih. Nanti ketika mereka susah, amal soleh mereka dulu itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong mereka. Jadi jangan beramal soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tilawah pas lagi ada masalah doang. Justru pas lagi normal kayak gini nih, kelihatan ikhlasnya. Kalau lagi ada masalah kan ada maunya tuh, bukan ikhlas ya. Walaupun Allah menghargai, tetap itu kebaikan, gak akan disia-siakan. Cuman mau lebih keren, jangan pas lagi ada masalah doang. Pas lagi normal, kayak lagi gak merasa butuh sama Allah, tetap rajin ke masjid, tetap sholat tepat waktu, tetap mengingat Allah, tetap membaca Al-Quran, tetap membantu orang lain, tetap berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau kita ingat Allah ketika kita lagi normal, lagi susah, lagi suka, lagi lapang, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita ketika kita lagi susah dan lagi sempit. Itulah yang terjadi dalam banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita teman-teman. Kesimpulannya satu-satunya berbuat baik atau habis-habisan yang gak bakalan dikecewain itu adalah habis-habisan kepada Allah. PDKT yang gak bakalan kecewa itu PDKT-nya kepada Allah. Telepon yang gak bakalan di-reject itu telepon Allah. Japri yang gak bakalan diantepin, japri ke Allah. Satu-satunya. Kalau yang lain bisa aja kita dicuekin. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa, mungkin. Tapi kalau Allah enggak. Kedua, maka dari itu coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. 1, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. 2, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita
ketika kita susah. Ketiga, sebagai penutup, arti berbaik sangka kepada Allah. Allah berbaik sangka kepada jaga Allah, Allah jaga kita. Sedikit lagi ini penting. Ridholah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Memangnya amal kita banyak. Man radhiya bil qalil, kata Nabi, radhiyallahu bi qalilim min amalih. Siapa yang ridho dengan nikmat Allah yang sedikit, menurut dia sedikit, maka nanti Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Padahal cuma pas-pasan, karena kita juga ridho dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Kenyataannya sering kita ngecewain Allah, Allah juga belum ngecewain kita. Tapi Allah punya batasan. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti akan datang janji Allah membalas suatu keburukan sesuai dengan perbuatan yang buruk itu. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.